Nah, kalau sudah akarnya keluar seperti ini tandanya sudah siap untuk kita tanam, teman-teman. Jadi sebelum kita tanam ya, kita gundulin dulu daun yang pohonnya itu dihabisin ini dipangkas ya. Cabang-cabangnya ini digundulin. Karena apa? Kalau kita biarin, kita tanam dengan daun yang banyak segini, secara suplai nutrisi dari akar ini kan masih kurang. Jadi takut suplai nutrisinya kurang itu, ini akan mengering dan keringnya turun ke bagian batang, nanti akan mati, teman-teman. Jadi kalau kita tanam cangkokan seperti ini, daunnya itu harus dipangkas, digundulin, dan sesuai selera. Kalau kita mau tanam yang lebih pendek misalnya ya, kita bisa potong di bagian sini atau bagian sini. Nanti setelah kita potong ya, kita kasih bungkus dengan plastik biar tidak mengering. Nah, kita bagian ujungnya kita bungkus dengan plastik, dan biasanya setelah kurang lebih ya 2 mingguan itu akan keluar tunasnya. Dari tunas baru. Jadi sesuai selera kita mau tanam, bisa pendek bisa panjang, bisa pendek bisa panjang. Dan cara pemotongannya pun sudah gampang ya, karena kenapa? Kemarin waktu nyangkok saya kasih jarak segini. Ini memang tujuannya untuk memudahkan kita memotong. Nah, di sini. Dan bukan hanya memudahkan cara memotong. Kalau kita membungkusnya ini sampai bawah, kulit ini terbungkus juga. Biasanya kulit ini akan menyatu kembali terhadap kulit yang kita kelupas bagian atas yang kemarin, teman. Nah, sini. Jadi kalau kita kasih jarak seperti ini sudah pastilah sulit untuk menyatu kembali dengan yang di atas. Nah, kalau menyatu kembali misalnya ini dibungkus sampai sini, misalnya menyatu kembali ini nggak kering seperti ini, apa akarnya nggak keluar? Nah, pasti itu kebanyakan kita cangkok gagal itu karena itu penyebabnya. Ini menyatu kembali, jadi akarnya itu tidak keluar. Nah, tanda-tandanya itu bisa kita lihat dari ini. Kalau di bawah yang kita kelupas, tunasnya ini sudah segede ini ya, seginilah. Itu biasanya memang sudah keluar akarnya. Jadi bisa kita. Ini sudah siap ditanam. Nah, sudah bisa kita tanam. Kita potong ya, lalu kita tanam. Gitu. Nah, ini kalau penanaman ini dibuang apa dilepas? Oh, kalau kita pakai serabut kelapa seperti ini ya, ini nggak perlu dibuka. Jadi kita tanam langsung dengan serabutnya ini, dengan talinya juga. Karena apa? Ini lambat laun juga akan membusuk dengan sendirinya, gitu. Jadi kenapa nggak boleh dibuka? Nah, alasannya kenapa tidak boleh dibuka? Ini akar kan masih baru ya, masih muda. Kalau kita buka, khawatir ini ada pergesekan atau gerakan ya, itu akan potensi putus, Mas, nanti akarnya. Jadi ya kalau akarnya sudah putus pasti tidak berhasil kita tanam, pasti mati gitu. Alasannya tidak usah dibuka. Ini akan membusuk dengan sendirinya nanti. Kalau misalnya pakai plastik gitu, Mas, nyangkut. Iya. Sama itu nggak perlu dibuka ya? Kalau plastik dianjurkan dibuka, Mas. Cuman kita harus extra hati-hati karena kenapa? Kalau plastik kan sulit untuk membusuk. Jadi memperlambat pertumbuhan tanaman yang kita tanam gitu. Jadi kalau pakai serabut kelapa seperti ini memudahkan waktu kita menanam. Jadi nggak perlu dibuka, kita tanam langsung. Ini kita biarin, itu nanti akan membusuk dengan sendirinya. Di sebelah sini ada yang request di cangkok pakai plastik. Ini cuman ya kecil seperti ini, tapi ini sudah bagus ini. Requestnya memang agak dekat dari cabang ini. Mungkin tujuannya memang seperti ini yang di bawah sini. Ini. Jadi kalau hidup langsung langsung bercabang. Ini. Nah, kalau seperti ini memang harus dibuka nantinya kalau pas kita tanam. Oh, ini sudah dilubangin. Nah, sudah dikasih lubang. Kita tusuk-tusuk ini agar airnya tuh masuk. Gitu. Jadi buat teman-teman yang masih bingung ya kapan waktu yang tepat untuk kita potong,
dan kita tanam itu di usia kurang lebih 3 minggu atau 1 bulan, cangkokan kita itu sudah bisa dipotong lalu kita tanam. Sementara ini cangkokan saya ini usianya kan baru 3 minggu, tapi sudah menunjukkan tanda-tanda kehidupan, akarnya sudah mulai nampak ya. Ini bisa kita potong lalu kita tanam. Jadi intinya kalau sudah keluar akar seperti ini sudah siap untuk kita potong lalu kita tanam, teman-teman. Dan buat teman-teman jangan khawatir, kalau cara yang kita lakukan itu tepat dan benar, biasanya pohon yang kita tanam ini akan hidup dan tumbuh subur, teman-teman. Budayakan menanam, kurangi penebangan, jaga kelestarian alam agar kita tidak diterjang kayu gelondongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.